Tahukah Anda bahwa salah satu ancaman tersembunyi terbesar bagi orang berusia di atas 60 tahun bukan hanya penyakit jantung atau diabetes, melainkan juga sirkulasi darah yang buruk? Yang lebih menakutkan, kondisi ini bisa menumpuk secara diam-diam selama bertahun-tahun tanpa gejala apapun hingga tiba-tiba stroke menyerang. Setiap tahun di Amerika Serikat, hampir 800.000 orang mengalami stroke. Bagi banyak orang, penyakit ini sebenarnya bisa dicegah hanya dengan beberapa kebiasaan kecil sehari-hari. Saya tidak berbicara tentang olahraga berat atau kebiasaan rumit. Bagaimana jika saya katakan bahwa hanya 40 detik setiap hari, ya, kurang dari 1 menit, bisa meningkatkan sirkulasi darah, melindungi otak, dan bahkan mengurangi risiko stroke? Kedengarannya terlalu sederhana, bukan? Tapi itu nyata. Yang terbaik, ini adalah gerakan ringan yang bisa dilakukan siapa saja, terutama mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun. Video ini tidak bertujuan membingungkan Anda dengan istilah medis. Kita akan mempelajari 6 gerakan mudah yang terbukti secara ilmiah, yang bisa membuat perubahan besar dalam menjaga kesehatan jantung dan otak. Saya akan memandu Anda langkah demi langkah, dan Anda akan melihat betapa kuatnya dampak dari tindakan sederhana sehari-hari. Ini bukan sulap. Ini adalah pilihan cerdas dan praktis, dirancang khusus untuk kebutuhan tubuh Anda seiring bertambahnya usia. Jadi, sudah siap menjelajahinya? Jika Anda ingin tetap tajam, mandiri, dan penuh energi, tekan tombol berlangganan untuk mengikuti Kesehatan 365. Jika penasaran, tulis komentar, atau ketik angka 0 jika Anda pikir ini hanya iklan berlebihan. Mari kita mulai dengan teknik pertama. Anda mungkin terkejut dengan efektivitasnya. Bayangkan Anda sedang bersiap untuk tidur siang atau hendak tidur. Alih-alih berbaring telentang, cobalah gerakan ini. Berguling perlahan ke sisi kiri. Selesai. Perubahan posisi kecil ini bisa membuat perbedaan besar, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun. Ketika berbaring miring ke kiri, jantung Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Ada pembuluh darah besar bernama vena cava inferior, seperti jalan raya yang mengalirkan darah dari bagian bawah tubuh kembali ke jantung. Pembuluh ini berada di sisi kanan tulang belakang. Saat berbaring miring ke kiri, tekanan pada pembuluh itu berkurang, memudahkan aliran darah. Jantung Anda mendapat sedikit istirahat, dan sirkulasi darah, terutama ke otak, meningkat. Anda mungkin bertanya, apakah ini benar-benar penting? Ya, ini dia bagian menariknya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal kedokteran tidur klinis menunjukkan bahwa orang yang tidur miring ke kiri memiliki aliran darah ke otak yang lebih baik dan lebih sedikit gangguan pernapasan malam, kondisi yang dikenal sebagai apnea tidur. Bagi lansia, ini adalah masalah besar. Aliran oksigen yang buruk saat tidur tidak hanya membuat Anda lelah keesokan harinya, tapi juga faktor risiko yang diketahui untuk stroke dan masalah jantung. Bayangkan, ini tidak sulit dilakukan. Anda tidak perlu alat khusus atau rutinitas rumit, hanya ranjang dan bantal yang nyaman. Lain kali Anda tidur siang atau terlelap di malam hari, cobalah miring ke kiri. Jika Anda sering bangun dengan jantungan atau pusing di pagi hari, perubahan posisi sederhana ini bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih stabil. Selain itu, tidur miring, terutama ke sisi kiri, bahkan bisa mengurangi dengkuran pada beberapa orang, yang tidak hanya membantu Anda tetapi juga pasangan Anda tidur lebih baik. Peneliti di klinik Cleveland mencatat bahwa tidur miring ke kiri meningkatkan drainase limfatik dan juga mendukung pencernaan di malam hari. Ini seperti efek berantai. Jantung Anda berdetak lebih ringan, otak Anda mendapat lebih banyak oksigen, saraf Anda rileks, dan tubuh Anda bekerja lebih baik. Jadi, malam ini, sebelum mematikan lampu, ingat perubahan kecil ini. Sangat ringan. Sangat mudah. Dan ini bisa menjadi salah satu kebiasaan terbaik yang Anda tambahkan ke rutinitas malam Anda. Sekarang, mari kita lihat apa yang bisa Anda lakukan saat duduk di meja makan atau di sofa menonton acara favorit. Baik saat membaca buku, menonton acara kesukaan, atau menikmati makanan, posisi duduk lebih penting untuk kesehatan Anda daripada yang Anda kira. Inilah intinya. Posisi duduk bisa membantu sirkulasi darah lebih baik, atau justru merusaknya secara diam-diam. Rahasianya adalah duduk dengan punggung lurus, kedua telapak kaki rata di lantai, membentuk sudut siku-siku dengan lutut. Selesai. Jaga punggung lurus dengan santai, tidak kaku. Pastikan kaki tidak terlipat atau menggantung.
Dengan posisi ini, Anda membantu darah mengalir merata ke seluruh tubuh, terutama ke kaki dan otak. Posisi ini mengurangi tekanan pada arteri dan vena, memungkinkan sirkulasi darah berjalan lancar dan stabil. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti selang air kebun. Jika selang tertekuk, air sulit mengalir. Membungkuk atau menyilangkan kaki memiliki efek serupa pada sirkulasi darah. Ini memperlambat aliran, terutama ke kaki. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan mati rasa, bengkak, atau bahkan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah di kaki, yang dikenal sebagai trombosis vena dalam. Penelitian dari Asosiasi Jantung Amerika menekankan bahwa posisi duduk yang salah dalam waktu lama bisa memengaruhi kesehatan pembuluh darah, terutama pada lansia. Mereka yang duduk dengan postur baik memiliki tekanan darah lebih stabil dan lebih sedikit penumpukan darah di kaki dibandingkan mereka yang membungkuk atau menyilangkan kaki. Bagi yang berusia di atas 60 tahun, ini sangat penting karena vena kita sudah bekerja lebih keras untuk mengembalikan darah ke jantung. Berikut kebiasaan sederhana yang perlu dibentuk. Setiap kali duduk di meja makan, di kursi favorit, atau bahkan di restoran, periksa postur Anda. Apakah bahu sudah rileks? Apakah punggung mendapat dukungan? Apakah kaki rata dan lutut membentuk sudut 90 derajat? Lakukan penyesuaian kecil. Bahkan penyesuaian kecil ini bisa bertambah manfaatnya seiring waktu. Dan jika Anda duduk lama, jangan lupa sedikit bergerak setiap 30 menit. Atau lakukan peregangan ringan. Pemeriksaan kecil ini membantu darah mengalir dan otot tetap kuat. Yang hebat, Anda tidak menambahkan sesuatu yang baru. Anda hanya meningkatkan apa yang sudah Anda lakukan untuk tubuh Anda. Selanjutnya, kita akan berdiri sebentar, secara harfiah, dan mencoba posisi bersandar ke dinding yang ringan untuk membantu leher, bahu, dan yang terpenting, sirkulasi darah ke otak. Mari kita coba. Luangkan waktu untuk berdiri dan meregangkan tubuh dengan ringan. Ini adalah posisi yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan hanya memakan waktu kurang dari 1 menit. Cari dinding. Berdirilah dengan punggung menempel ke dinding. Tumit sekitar 2,5 cm dari dinding, lalu tekan perlahan punggung bawah, bahu, dan tengkuk ke dinding. Sekarang, angkat dagu sedikit seperti sedang meregangkan leher ke arah langit-langit. Rasakan itu? Itu adalah leher dan tulang belakang Anda yang sedang sejajar. Dan ini tidak hanya memperbaiki postur. Ini membantu darah sampai ke tempat yang seharusnya. Seiring bertambahnya usia, ketegangan sering menumpuk di sekitar leher dan bahu atas. Ketegangan ini bisa menekan arteri koroner, pembuluh darah utama yang memasok darah kaya oksigen ke otak. Bahkan ketegangan ringan yang kronis di area ini bisa mengurangi aliran darah, menyebabkan pusing, lelah, atau bahkan kabut otak. Tinjauan klinis di Frontiers in Neurology menunjukkan bahwa ketegangan otot leher bisa memengaruhi aliran darah otak secara signifikan, terutama pada lansia. Benar sekali. Otot leher yang tegang tidak hanya membuat tidak nyaman. Ini bisa membuat Anda merasa linglung atau pusing, karena otak tidak mendapat aliran darah yang dibutuhkan. Teknik bersandar ke dinding ini memberikan 2 manfaat besar. Pertama, ini meregangkan otot leher dan bahu dengan lembut, melepaskan ketegangan yang menumpuk. Kedua, ini membantu Anda menyadari keselarasan tubuh. Anda melatih tubuh untuk menjaga postur yang lebih baik secara alami, bahkan saat tidak di dekat dinding. Anda tidak perlu memaksakan atau menahan terlalu lama. Sekitar 40 detik sudah cukup. Tarik napas dalam-dalam saat berdiri diam. Rasakan bagian belakang kepala menyentuh dinding dengan lembut. Rilekskan bahu. Dan jika leher terasa kaku, miringkan leher perlahan ke kedua sisi setelahnya. Beberapa orang bahkan melakukan ini sebelum tidur untuk melepaskan ketegangan setelah seharian bekerja di depan komputer atau menonton TV. Ini seperti tombol reset kecil untuk sistem saraf Anda tanpa biaya apapun. Cobalah lain kali saat menunggu microwave selesai atau saat menyikat gigi. Ini bukan tentang menambah waktu dalam sehari, tapi menambahkan kebiasaan lebih baik ke dalam apa yang sudah Anda lakukan. Dan untuk melindungi sirkulasi otak, ini adalah kebiasaan yang layak dipertahankan. Sekarang, kembali ke posisi duduk. Tapi kali ini dengan trik kecil cerdas untuk menjaga vena Anda sehat. Siap? Duduklah di kursi. Tapi kali ini dengan sedikit penyesuaian kecil yang bisa memberikan manfaat besar, terutama untuk kaki Anda. Bayangkan Anda sedang duduk di meja kerja,
bersantai di sofa, atau menikmati buku bagus. Sekarang, ambil bangku rendah, kotak kecil, atau bahkan bantal tebal, dan letakkan kaki Anda di atasnya sehingga kaki sedikit terangkat, hanya beberapa sentimeter dari lantai. Selesai. Anda baru saja meningkatkan sirkulasi darah secara signifikan. Mengapa ini penting? Seiring bertambahnya usia, vena di kaki harus bekerja lebih keras untuk mengembalikan darah ke jantung. Gravitasi bukanlah teman kita di sini. Saat Anda mengangkat kaki meski hanya sedikit, Anda mengurangi tekanan pada vena dan membantu darah mengalir lebih mudah kembali ke jantung. Ini adalah tindakan sederhana, tapi sangat mendukung kesehatan pembuluh darah Anda. Penelitian medis, seperti yang diterbitkan dalam jurnal bedah vaskular, menunjukkan bahwa mengangkat kaki bisa mengurangi tekanan pada vena kaki dan mencegah penumpukan cairan di kaki. Yang sering kita rasakan adalah pembengkakan atau rasa berat. Bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, pembengkakan ini bukan hanya tidak nyaman. Ini adalah tanda peringatan. Ini menunjukkan darah sedang terhambat alih-alih bersirkulasi. Dan seiring waktu, ini bisa menyebabkan trombosis vena dalam, kondisi di mana gumpalan darah berbahaya terbentuk di kaki. Bayangkan vena Anda seperti sistem kereta api. Jika darah, yaitu penumpang, terjebak di stasiun terlalu lama, tekanan akan menumpuk. Mengangkat kaki membantu membuka jalur darah dan memudahkan darah mengalir kembali. Posisi ini sangat berguna jika Anda duduk berjam-jam, seperti saat bepergian atau bekerja dari rumah. Ini juga bermanfaat bagi mereka yang memiliki varises atau riwayat nyeri kaki. Dan Anda tidak perlu menunggu gejala muncul untuk mulai. Tambahkan gerakan ini ke rutinitas harian. Meski hanya 40 detik setiap kali, bisa membantu darah mengalir dengan baik sebelum masalah muncul. Tip kecil lagi, kombinasikan gerakan ini dengan beberapa putaran pergelangan kaki atau ketukan ringan jari kaki untuk merangsang otot betis. Ini bertindak seperti jantung kedua untuk kaki Anda, membantu mendorong darah ke atas. Ini adalah kombinasi kecil tapi sangat efektif seiring waktu. Selanjutnya, kita akan berbaring, bersantai, dan bernapas dalam-dalam. Saya akan menunjukkan teknik relaksasi yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tapi juga membantu Anda tidur lebih nyenyak. Sekarang, berbaringlah dan lakukan gerakan alami seperti bernapas, karena ini memang tentang bernapas, tapi bukan sembarang napas. Kita akan fokus pada teknik pernapasan perut, kadang disebut pernapasan diafragma. Ini adalah teknik pemulihan ringan yang bisa menenangkan sistem saraf, meningkatkan kadar oksigen dalam darah, dan bahkan membantu menurunkan tekanan darah. Begini caranya. Berbaring telentang, idealnya di tempat yang tenang. Tekuk lutut sedikit jika lebih nyaman. Letakkan satu tangan di dada dan tangan lainnya di perut. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan perlahan melalui hidung. Saat menarik napas, rasakan perut Anda mengembang. Tangan di perut harus terangkat sementara tangan di dada hampir tidak bergerak. Lalu, hembuskan napas perlahan melalui mulut. Rasakan perut Anda kempis. Awalnya mungkin terasa aneh, terutama jika Anda terbiasa bernapas dangkal dengan dada, tapi perubahan sederhana ini membawa lebih banyak oksigen, memperlambat detak jantung, dan memungkinkan pembuluh darah rileks dan melebar. Ini berarti sirkulasi darah lebih baik, terutama ke otak dan jantung. Penelitian dari Sekolah Kedokteran Harvard menunjukkan bahwa beberapa menit pernapasan perut dalam bisa menurunkan tekanan darah sistolik hingga 10 poin pada beberapa lansia. Ini adalah hal besar, karena tekanan darah tinggi adalah salah satu prediktor terkuat untuk stroke. Dan yang terbaik, teknik ini tidak punya efek samping, tidak memakan biaya, dan bisa dilakukan di ranjang, sofa, atau bahkan saat istirahat singkat. Orang-orang yang mempraktikkan pernapasan ini sebelum tidur sering merasa tidur lebih nyenyak. Karena ini membantu mengalihkan tubuh Anda dari mode lawan atau lari ke mode istirahat dan cerna. Otot-otot rileks, pikiran Anda tenang, dan darah mengalir lebih mudah melalui pembuluh darah yang rileks, membawa oksigen ke tempat yang dibutuhkan. Anda tidak perlu melakukannya terlalu lama. Hanya 40 detik pernapasan dalam dan penuh kesadaran sudah bisa mulai menata ulang sistem saraf dan meningkatkan aliran darah. Seiring waktu, ini akan menjadi kebiasaan alami dan mungkin bahkan sesuatu yang Anda nantikan di saat stres. Lain kali Anda berbaring untuk tidur siang atau tidur malam, cobalah. Letakkan tangan di perut. Tarik napas perlahan melalui hidung. Hembuskan perlahan melalui mulut.
Ini seperti pijatan lembut untuk jantung dan otak Anda melalui napas. Dan sekarang teknik terakhir, kita tetap berbaring, tapi kali ini dengan kedua kaki diangkat ke atas. Percayalah, kaki dan jantung Anda akan menyukai posisi ini. Kita akan menutup dengan posisi yang sangat menenangkan sekaligus sangat efektif, terutama untuk kaki lelah dan jantung yang bekerja keras. Ini disebut kaki di dinding, dan sesuai namanya. Berbaring telentang, dekatkan pinggul ke dinding, lalu angkat kaki perlahan hingga bersandar lurus ke dinding. Anda bisa meletakkan tangan di samping tubuh atau di perut, mana yang terasa lebih alami. Sekarang, cukup bernapas. Itu saja. Tahan posisi ini selama sekitar 40 detik. Apa yang terjadi di tubuh Anda selama waktu itu mungkin akan mengejutkan Anda. Dengan mengangkat kaki lebih tinggi dari jantung, Anda membalikan gravitasi untuk keuntungan Anda. Alih-alih harus berjuang mendorong darah dari kaki ke atas, vena Anda mendapat bantuan. Darah mengalir kembali ke jantung dan otak dengan lebih mudah, mengurangi tekanan pada kaki. Posisi ini membantu mencegah darah terjebak di kaki, yang bisa menyebabkan pembengkakan, kelelahan, dan bahkan pembentukan gumpalan darah. Penelitian di jurnal ilmu fisiologi menunjukkan bahwa posisi kaki diangkat meningkatkan pengembalian vena dan mengurangi tanda-tanda stres pada lansia di atas 60 tahun. Peserta melaporkan merasa lebih tenang, berenergi, dan bahkan tidur lebih nyenyak setelah melakukannya secara rutin. Ini adalah cara alami untuk menyegarkan seluruh sistem sirkulasi, bahkan saat berbaring. Teknik ini sangat berguna jika Anda berdiri seharian, memiliki varises, atau merasa nyeri kaki di malam hari. Beberapa orang bahkan mengatakan ini membantu pencernaan lebih baik dan mengurangi lonjakan tekanan darah sementara setelah hari yang penuh tekanan. Dan ini bukan hanya soal fisik. Ketentraman posisi ini menciptakan momen damai, relaksasi mental singkat, yang baik untuk kesehatan jantung Anda dalam segala hal. Jadikan ini bagian dari rutinitas sebelum tidur. Matikan lampu, putar musik lembut, dan akhiri hari dengan tindakan perawatan diri yang lembut ini. Atau coba di siang hari jika Anda merasa lesu. Tidak perlu menunggu waktu tidur. Ini adalah kebiasaan lembut namun kuat, hampir tidak membutuhkan usaha, tapi memberikan banyak manfaat. Itulah keindahannya. Hanya dengan 40 detik, Anda membantu sirkulasi darah meningkat, tekanan mereda, dan seluruh tubuh rileks. Tanpa obat, tanpa alat, hanya Anda, napas Anda, dan sedikit waktu untuk bersantai. Sekarang kita telah mempelajari keenam teknik ini. Luangkan waktu untuk menutup latihan ini dan ingatkan diri Anda mengapa kebiasaan kecil ini sangat penting. Sudah siap untuk penutup? Kita sampai di sini. Hanya 6 gerakan sederhana. Masing-masing memakan waktu kurang dari 1 menit. Tapi ketika digabungkan, mereka membentuk rutinitas yang tenang namun kuat, mendukung jantung, otak, dan ketenangan pikiran Anda. Tanpa alat rumit atau kesehatan sempurna, gerakan ini bisa dilakukan di mana saja, di ruang tamu, di sofa, atau di sisi ranjang. Dan mungkin itu adalah hal yang paling penuh harapan. Anda tidak perlu mengubah banyak hal untuk menjaga kesehatan. Hanya tunjukkan pada diri Anda dengan tindakan kecil tapi konsisten. Setiap napas, setiap peregangan, setiap gerakan lembut. Anda layak merasa kuat, jernih, dan tenang. Anda layak menjalani setiap hari tanpa takut pada risiko tersembunyi yang sering datang dengan usia. Jadi malam ini, atau bahkan sekarang, pilih salah satu kebiasaan ini dan cobalah. Rasakan bagaimana sensasinya. Dan jika itu membawa sedikit kelegaan, sedikit ketenangan, teruslah kembali ke sana. Ini adalah waktu Anda, dan kesehatan Anda bernilai setiap detik. Jika video ini membantu Anda atau mengingatkan Anda untuk lebih lembut merawat diri hari ini, beritahu kami di kolom komentar. Tulis angka 1 jika Anda akan mencoba salah satu tips ini malam ini. Dan jika belum, tekan tombol berlangganan untuk tetap bersama kami di Kesehatan 365. Kami punya lebih banyak lagi yang akan datang. Selalu dengan perhatian. Selalu bersama Anda.